Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melinda Herni Wijaya, Prodi Pendidikan Sejarah UM Metro dengan NPM 19220026 akan menjelaskan materi mengenai memahami jenis sumber primer dan sekunder dalam penelitian sejarah dan kritik sumber. Yang pertama adalah sumber primer. Sumber primer adalah dokumen sejarah yang digunakan oleh para sejarawan sebagai bukti. Sumber primer ini memberikan bukti langsung atau tangan pertama tentang suatu peristiwa, orang atau objek. Sumber sejarah primer dibuat selama periode waktu masa lampau yang sedang dipelajari atau diciptakan di kemudian hari oleh pelaku sejarah itu sendiri. Sumber primer ini sumber yang harus dibuat selama periode waktu tertentu yang sedang dipelajari. Sumber primer memungkinkan peneliti sedekat mungkin dengan peristiwa yang sebenarnya terjadi selama peristiwa sejarah atau periode waktu tertentu. Yang kedua adalah sumber sekunder. Sumber sekunder ini adalah karya yang membahas masa lampau. Sumber sekunder ini karya yang menafsirkan atau menganalisis peristiwa atau fenomena historis. Sumber sekunder ini biasanya berupa buku yang baru ditulis untuk menggambarkan masa lampau. Sumber-sumber sekunder diproduksi beberapa saat setelah suatu peristiwa itu terjadi. Contohnya buku, artikel, ulasan literatur, biografi. Nah, sedangkan kritik sejarah ini merupakan tahapan untuk menguji kebenaran atau validitas dari sumber sejarah. Kritik dibagi menjadi dua, yaitu kritik ekstrem merupakan kegiatan untuk menguji autentitas atau keaslian sumber. Nah, kritik ekstrem ini cenderung menguji keaslian sumber sejarah dari bentuk fisiknya. Kritik inter adalah tahap dalam penelitian sejarah yang bertujuan untuk menguji kredibilitas dan reliabilitas dari sumber sejarah. Dalam tahap ini, peneliti melakukan kritik secara kritis terhadap konten dan substansi isi dari sumber sejarah. Menguji sumber, autentitas atau keaslian, kritik eksternal menguji secara fisik terhadap suatu sumber, misalnya jenis kertas, ukuran, bahan, jenis tulisan, dan lain-lain. Yang pertama, kapan sumber itu dibuat? Yang kedua, di mana sumber itu dibuat? Yang ketiga, siapa yang membuat? Nah, menguji sumber atau keaslian sumber ini, yang pertama ada kritik internal, menguji kredibilitas sumber terkait dengan konten atau isi, misalnya latar belakang penulis, memahami isi teks, dan masih banyak sebagainya yang nanti sebagiannya akan dijelaskan oleh rekan sekelompok saya. Berikut yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila banyak kekeliruan dalam pengucapan kalimat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.